Halo guys, pada episode kali ini gue akan membawakan kisah kelam dan penuh kejijian yang mengguncang publik negara Kanada, yaitu tentang Adam Strong, seorang pria yang dikenal sebagai pembunuh sadis yang memotong tubuh dua remaja dan membuang daging mereka ke saluran pembuangan. Nah, sebelum masuk ke ceritanya nih, kami mengucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah rutin mendengarkan WSS Masa Bercerita dari awal sampai akhir. Bagi yang baru mendengarkan, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Jadi begini ceritanya guys. Jadi nih, awal terbongkarnya kasus ini adalah berawal dari pernyataan mengerikan yang diucapkan oleh Adam Strong saat polisi datang ke apartemennya untuk menangkapnya atas kecurigaan pembunuhan Rochi Hashi, seorang remaja berusia 19 tahun yang menghilang pada tahun 2017. Dengan nada dingin dan tanpa emosi, Strong berkata, "Jika kamu mencari sisanya, dia ada di dalam freezer." Kata-kata itulah yang menegaskan kekejamannya yang akan segera terungkap. Namun, keterbukaannya Adam saat polisi tiba di apartemennya tuh berbanding terbalik dengan sikapnya di ruang interogasi. Meskipun dia memberitahu di mana sisa-sisa tubuh Rory bisa ditemukan, Adam tetap menolak memberikan rincian lebih lanjut selama wawancara intensif selama 11 jam guys. Penyelidikan yang berhadapan dengannya di interogasi pertama mengakui bahwa mereka tidak mendapatkan informasi signifikan selain sekilas mengenai kepribadian sadis yang dimiliki Adam Strong. Pada tanggal 29 Desember 2017, dua tukang ledeng dipanggil ke sebuah komplek apartemen kecil di Oshawa, Kanada. Dikarenakan keluhan para penghuni tentang saluran air yang sering tersumbat. Di antara para penyewa, ada satu orang yang sangat tidak senang dengan kedatangan tukang ledeng tersebut. Dia adalah Adam Strong. Pemilik gedung menjelaskan bahwa masalah drainase berasal dari unitnya Adam. Meskipun toiletnya tidak bisa digunakan, Adam mencoba untuk memperbaiki masalah itu sendiri, tetapi usahanya gagal. Akhirnya, pemilik memanggil tukang ledeng untuk mengatasi masalah tersebut. Begitu masuk ke apartemennya Adam, kedua tukang ledeng langsung disambut dengan bau busuk yang menyengat dan tak biasa. Padahal mereka tuh sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia pipa ledeng. Ketika para tukang ledeng bekerja, mereka menggunakan alat pembersih saluran untuk mencoba membuka sumbatan di pipa toilet. Yang mereka tarik keluar adalah sesuatu yang tak terduga, yaitu sepotong daging yang tampak seperti daging manusia. Diperkirakan nih pada saat itu ditemukan, panjangnya tuh sekitar 13 hingga 14 inci. Menyadari temuan mengerikan ini, mereka langsung segera menghubungi 911 untuk melaporkan situasi tersebut. Polisi segera tiba di lokasi dan menanyai Adam tentang bau busuk dan potongan daging yang ditemukan di apartemennya. Nah guys, disinilah Adam mengungkapkan bahwa sisa tubuh Rory ada di dalam freezer. Dia pun langsung ditahan dan dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Setelah menggeledah apartemennya Adam, penyelidik menemukan barang bukti yang sangat mengejutkan. Mereka menemukan DNA yang cocok dengan seorang gadis remaja lainnya yang bernama Candice Fitzpatrick. DNA tersebut ditemukan pada pisau yang biasa digunakan untuk menguliti hewan. Candice yang masih berusia 19 tahun dilaporkan hilang oleh keluarganya pada Maret 2008. Tetapi nih, baru resmi dilaporkan hilang pada tahun 2010-nya. Itu pun karena masalah yang sering dialaminya, termasuk kecanduan narkoba dan kebiasaan meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama. Jenazah Candice Fitzpatrick sendiri akhirnya ditemukan pada tanggal 4 November 2021 di lokasi yang ditujukan oleh Adam di Oshawa, Ontario. 5 hari setelah penemuan itu, identitasnya dikonfirmasi oleh otoritas setempat. Dan pada Februari 2022, pihak berwenang memastikan hubungan antara hilangnya Candice dan keterlibatannya Adam. Selama persidangan, jaksa mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa Strong secara langsung
membunuh kedua korban. Bukti yang dimiliki hanya cukup untuk menunjukkan bahwa dia memutilasi tubuh korban. Tetapi tidak ada saksi atau bukti kuat yang menunjukkan bahwa dia adalah pelaku pembunuhan itu sendiri. Meski demikian, jaksa berhasil membuktikan bahwa Adam secara sadis memotong tubuh para korban dan mencoba membuang sisa-sisa tubuh mereka melalui toilet. Hakim Joseph DeLuca dalam putusannya menyatakan bahwa Strong telah membunuh Candice pada September 2017 dengan cara memukul kepalanya berulang kali menggunakan palu atau benda tumpul lainnya. Kemungkinan kejadian tersebut saat korban dalam keadaan terikat di lantai kamar tidurnya Adam. Penemuan darah Candice di dinding apartemen dan air maninya Adam di tubuhnya Candice menjadi bukti kuat yang mengaitkan Adam dengan kejahatan tersebut. Selain itu juga nih guys, catatan teleponnya Adam menunjukkan bahwa dia sedang berada di pelabuhan Oshawa, tempat pertama kali tubuh Candice ditemukan, seminggu sebelum jenazah ditemukan oleh penyelidik. Selama persidangan, Adam beberapa kali menyatakan bahwa penangkapannya terjadi karena kesialan, seperti kerusakan pipa yang memaksa tukang ledeng untuk datang dan penundaan dalam membuang sisa-sisa tubuh korban. Dia bahkan menyimpan pisau yang digunakan untuk memutilasi tubuh di laci dapurnya, seakan-akan meremehkan keseriusan kejahatan yang sedang dia lakukan. Pada saat itu, Hakim DeLuca menyebutkan bahwa komentar Adam tentang pembuangan sisa-sisa tubuh ke toilet adalah petunjuk bahwa dia pernah melakukan hal serupa sebelumnya. Mungkin juga pada saat menghilangnya Fitzpatrick. Ini mengisyaratkan bahwa Adam sudah terbiasa dengan metode sadis dalam menutupi kejahatannya. Pada bulan Mei 2021, Adam Strong, yang pada saat itu berusia 47 tahun, dihukum atas pembunuhan terhadap Rory Hachi dan Fitzpatrick. Dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dalam kasus Rory dan pembunuhan tidak berencana terhadap Fitzpatrick. Hukuman yang dijatuhkan adalah penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 25 tahun. Nah guys, satu hal yang menyedihkan dari kasus ini adalah bahwa Adam Strong tidak pernah mengakui perbuatannya secara penuh. Dia tidak pernah menjelaskan motif di balik pembunuhan tersebut. Meskipun dalam beberapa kesempatan dia menyebut masa kecilnya yang kelam. Penjelasan ini bagaimanapun tidak dapat menghapuskan rasa sakit dan trauma yang dirasakan oleh keluarga korban, yang hingga saat ini tidak pernah mendapatkan penjelasan yang pantas. Oke guys, kasus Adam Strong mengungkap realitas kelam yang menghantui keluarga dan masyarakat. Kejahatan yang dia lakukan bukan hanya tindakan sadis. Kisah ini juga berakhir dengan hukuman seumur hidup untuk Adam. Namun bagi keluarga Hachi dan Fitzpatrick, luka tersebut mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh. Semoga cerita ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua agar bisa menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih juga bagi yang sudah menonton video ini dan mendengarkan cerita kami. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita kriminal dari kami. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Cerita apa lagi ya? Sampai jumpa guys.